Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah masih berikan kita badan yang sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita buka kitab fikih masih bab juz 3 bab biak jual beli. Kini masuk ke pasal faslun fi ikhtilafil muta'aqidain. Pasal soal perselisihan atau pertikaian atau percekcokan dua orang yang berakad muta'aqidain. Dalam mengalih dalam berakad jual beli ada potensi terjadi atau kemungkinan terjadi ikhtilaf kok perselisihan kok namanya kok pertikai lah namanya kok heboh lah namanya. Aduh tu nak. Jadi dalam kitab pun lah dibahas acar we nyampang kok tak jadi tak katu lah dipintih sekali. Jadi kajian fikih itu adalah merespon atau menjawab dari problem yang terjadi di tengah umat. Karena ada yang terkait dengan muamalah, terkait dengan berinteraksinya si penjual dengan si pembeli. Kini ko ada dua orang yang berakad. Kalau bicara dalam jual beli, dua orang yang berakad tu tentu adalah orang yang berjual beli. Ada si penjual, ada si pembeli. Dicaliak dari penjelasan pasal eko saja dulu fi bayani ma yatarattabu ala ikhtilafihima minat tahalluf wal pasakh. Artinya adalah di pasal iko akan diurai soal perselisihan cekcok lah nama pertikaian lah namanya dari dua orang tersebut penjual dan pembeli. Mangko akan ada namanya tahalluf dan pasakh. Tahalluf itu adalah saling bersumpah. Bersumpah ada awak berdua je dah. Awak berdua bertengkar tu maka masalah saya. Tentu ada penengah. Biasanya ada hakim lah. Lalu kemudian dari sumpah itu akan ada kemudian fasakh. Fasakh kau nama dan ditetapkan dan batu. Istilahnya dan diterima, nama dan tidak. Akad tu tadi. Kau onggok kaji gadang kan. Di dalam hadis ada penjelasannya, ada disebut wal aslu fi dzalikal hadis sahih. Yang hukum asal pada demikian itu ada hadis yang sahih. Ada hadis atau idza ikhtalafal bai'ani wa laisa bainahuma
bayinatun fahuwa ma yaqulu rabbis sal'ah wa yatataraka. Apabila bersumpah dua orang yang berjual beli, walaisa bainahuma bayinah, ndak ada bukti-bukti di antara kedua itu dong. Bersumpah ndak ada bayinah ada. Ndak ada bukti ada. Ndak ada fakta-fakta ada. Kalau terkatu namanya atau saling meninggal wa yatataraka. Saling meninggal itu nyalai. Istilahnya artinya yatruku kullu ma yadaihi, meninggalkan setiap apa yang didakwahkan. Kalau wak menggugat, kalau wak membantah, harus ada bukti. Kalau wak ada berakad di dalam wak buat jual beli. Kalau tidak ada fakta, wa dzalika innama yakunu bil fasakh. Kalau tidak ada bukti tidak ada fakta berarti fasakh. Fasakh batal, terhapus akad. Itu. Iya, sumpah itu kan ada nama sumpah-sumpah ya dong. Tentu harus ada lo bukti ya. Makanya kaitan kajian awak kok nyambung dengan pembahasan tafsir awak di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Mangko di dalam maminteh sebelum nanyu ya, pinte sebelum nanyu. Mangkonyo ketika awak di dalam benar tu kan kecil awak. Nan orang macam benar tu selalu berpihak kenyo tu. Mangko untuk kebenaran itu sendiri diuji dan dibuktikan. Ada bukti-bukti, ada bayinah. Lalu kemudian ada saksi. Kan ada kajian awak tu ada katib. Katib tu juru tulis. Ya, ada sekretariat notulen harus ada. Jadi sebenarnya dalam teori administrasi perkantoran ada penulis itu. Jadi dalam awak bermuamalah, bekerja, bertransaksi memang harus ada proses pencatatan. Maka minimalnya itu pencatatan itu ada waktu bilo. Kalau bahasa jurnalistiknya ada 5W 1H lah. Siapa orangnya, bilo, dima, mengapa, bagaimana, itu yang minimum itu. Jadi maka dalam notulen itu tadi pada hari ini Rabu tanggal sekian telah dilaksanakan akad jual beli si A dengan si B dengan bentuk barang yang dibeli adalah setua, lalu kemudian harganya sekian. Dibuktikan ada saksi. Dan itu pun artinya adalah meminta menghindari konflik. Mengkoe di dalam pasal eko kalah lah tabayang sekali bahwa nama manusia yo akan suku membantah kadang-kadang kan ada orang memanagang bandang basah. Nah sama-sama itu lah nak doge betul, tapi kan orang aduh je dan ingin mandang ya. Iko lah jelek ko fakta gua tapi kan ada payah mau saksi kan ada. Nyolah ko betul apa? Inyo salah. Tapi dia bisa membantah dah gitu. Ndak punya gitu. Kan ada orang nalobo dan kata narako dan punya orang dapat dia nyu ni mak. Kan ada kata. Aduh cara memang koe meminta awak nan orang-orang nak luwi saja, nak namun luwi-luwi itu dilengkapi dengan administrasi. Mungkinlah banyak terjadi lewat pengalaman. Berarti kan dalam agama tu lah mengian aminte. Nah, artinya poinnya pembahasan awak tu adalah persoalan antisipasi terkait dengan perselisihan. Masuk ke pembahasan. Walau ikhtalafa muta'akidani, jikalau berselisih pendapat atau berbantah-bantahan atau ala nama bahasa itu pokoknya
nyo berjual beli, dibeli barang kwa, tidak doh atau baalah itu, nyo lah belah berakad kwa. Dua orang yang berakad, walau wakilaini awarithaini. Soal berakad kok kan nak sekedar jual beli je. Yang berakad kok kadang-kadang ada orang nyo langsung, ada lo wakil, ada lo waris, pewaris. Mereka yang mewakili awak yang berakad, atau pewaris awak yang berakad, atau awak bana yang berakad. Soal apa tu yang membuatnya berselisih bisifati akad, pada sifat akad atau sifat yang bertentangan satu dengan yang lain, bertentangan muawadhah terkait dengan penggantian pembayaran. Seperti itu kabaiin, seperti jual beli dan salam, mamasan, wakirat dan utang, ijarah, upah, sidak, mahar. Hal-hal yang seperti itu, ada jual beli, ada salam, atau ada memasan sesuatu, kirat, ada utang, ijarah, ada upah, atau ada tu upah jasa wasidak, termasuk mahar. Kalau di mahar di kuah orang-orang nama maharan itu ada ditulisnya tak tulis? Tertulis kan? Tertulis dan kebanyakan tunai. Kalau bukan tunai itu tanpa beli katanya. Ya. Dan kadang-kadang ada perjanjian. Ada perjanjian ya. Berarti tertulis. Tak bisa mangkoe ada yang berakad akad nikah tu. Yo idealnya itu adalah ada saksi. Kemudian resmi, kemudian adu maharnya tu jaleh. Kalau bayar tunai aja, ya tunai. Ya, giat sekali. Di nampak orang banyak dia giat sekali. Kan ini seperangkat salah tunai giat. Kalau auto ya hari itu nampak auto, sila tagak auto mahar auto masih di showroom je, masih inden je. Itu tahu wallah inden lah baru. Kalau petir kini ada rekening buktikan. Kalau jumlahnya besar, rekeningnya sedikit diserahnya. Aja dia rekeningnya sekali. Besar itu coba kita. Ayo, boleh. Artinya kan ada artinya penguasaan pengendalian kepemilikannya ada. Rekening tapi rekeningnya je macik tu tak bisa. Kalau nyonya macik nak laki-laki ke macik nak nyagiannya bukan rekening ada. Kan umah yo. Iyo umah tu bangke wajar Nan jalai kunci umah ko memang bisa membuka Kunci sembarangan Kau rumah je kunci pasal waluang beli Itu tu kan termasuk berpotensi konflik. Makanya disebutkan ale upah tak kata berpotensi dah orang ribut masalah upah. Makanya upah kau dari awal berjale-jale. Kemudian makanya di dalam dunia perkantoran ada SPK-nya, ada kontraknya, ada PKS-nya, perjanjian kerjasamanya, ada nilai kontraknya, melakukan apa, gajinya bara. Itu jo tukang aja lah, jo terkatung. Ada tukang tak lari je bego. Ya, pakai makan. Babanya jalan akad itu. Barang gue koko borongan atau harian. Ya kan banyak pencak harian jalan jauh harian mah biar hari aja kemah. Atau borongan. Ya borongan salah saja bangun eko. Kan awak kan ada praduga nak nu je. Mangko harus dijajal lehan. Adonnya. Mangko berang kadang-kadang nama perilaku ko banyak nak jujur, mangko adalah pengawasnya. Contoh bor ke dalam sekian je. Cara mencari ke dalam tanah tu. Cara dia awak tentu barak pipa awak bali. Itu tanah pipa tu. Yang orang kalau nak doa pipa tu dan doanya kau dia. Soal dia banding tu. Kita naik barang dong. Langsung banding kawan.
Maka termasuk dalam pengkajian gua. Kalau membali buah itu buah sarang tagak atau apa? Sarang tegak. Mengko yang kaji awak sebelumnya. Iya, awak kena tahu awak barang tu busuk apa indah. Ada di dalam aku. Tiko di mampiaknya. Barang tu dia tahu boleh. Kamu hanya mampiak dari aku. Pulang pindah aja. Video itu. Kau termasuk kau kan berpotensi bantah-bantahan gua. Itu contoh kasusnya. Termasuk pas kasusnya tu. Jadi kalau awak membeli barang mudo namanya. Barangnya bali itu apakah barang tagak atau perbuah di balinya? Tangannya ya. Jadi kita tahu barang tu waktu dia mampiak, kira ada kesalahan busuk. Awak kena tahu barang tu busuk. Ya. Anakmu hanya coba liwat. Kalau misalnya Jadi kalau awak membeli barang tagak, sebenarnya kalau pisang sih tidak ada masalah dah. Pisang tu barang tagak, contoh kan cieknya itu buahnya kan. Lah bisa no, tapi pada saat wala membeli itulah salah saya akad awak. Tidak dua akad. Akadnya adalah awak membeli pisang mudo. Pada saat membeli itu kalau baca lihat barangnya sekali. Kau bentuk barangnya ku ancak. Tu lainnya punya kan petang kan adalah cara awak membeli batang kayu batang kan. Jauh batang kayu lah jauh buah aja dua sekali kan. Jauh reis sekali itu. Kalau beli itu. Kalau seandainya awak membeli barang mudo tu nyoba jual, udah selesai transaksi kalau pisang. Tapi kalau barang pohon yang berbuah yang masih berkembang itu nak sah jual beli main tagak main tokongan betul. Tongkong. Tokong. Tongkong. Awak nak tongkong ko kepala awak dia bertubuh kan tongkong je. Tokong dah. Kalau kau tongkong. Ya, kan main anu ya main dia. Nantakah tu? Karena itu rawan konflik itu tadi, rawan heboh. Itu antisipasi. Kalau membeli sesuatu itu barangnya terukur, kadarnya jelek. Kok babuah bara buah. Kok bakaruang bara karuang. Bara kilo. Kalau yang tak tu, ini nak putih kayaknya kagadang lo. Kebanyak lo. Kemudian nak labo buah kok kabusuk lo. Kabi lo kailang kok semacamnya. Mangko di dalam Islam itu dalam akad ko bajaleh-jaleh. Ayo. Jadi itu dulu hukum nanti kata di luar. Hukum membeli pohon dan berbuah yang akan ada namanya zahir dan batin. Dan zahirnya nampak, dan batinnya ketumbuh lo kah? Atau bahas status kepemilikannya. Mangkoe ndak boleh, ndak dibenarkan membeli sesuatu yang ndak ada ukurannya. Oh beli batang, kalau beli batang coba batang beli sekali, angket batang lo sekali. Ya sadar nampak harus dia biar itu sekali. Itu sadar nampaknya mengalami pertumbuhan. Nano kau nyo berpotensi lo busuk. Itu tak kecantik tadi. Pertama dia beli barang mudo. Akhirnya barang kau busuk aja. Dia dah beli tapi dia itu. Iyo mangkoi nak beli membeli yang terkadang. Nah, kalau terjadi pertikaian itu, aku kaji gini. Kalau terjadi pertikaian itu, fi sifatnya akad wal hali padahal annahu qad sahal aqdu. Padahal dari awal akadnya lah sah bittifaqihima, lah sepakatnya berdua. Au yaminul bai' lah ada sumpah dari si penjual. Alah selesai tu akad awal seperti kaqadan iwad kadar ganti min nahwi mabi' barang nan bali termasuk pembayarannya saman au jinsi atau jenisnya au sifati atau sifatnya au ajalin atau soal maswe waktu au qadri atau kadarnya. Kalau ia takatu wala bayinatun ndak adanya punya bukti dah li ahadihima.
atau nak ada bukti salah satu kan cerita ante tadi nyoba beli gua kemudian barang mudo contoh kemudian sudah tu nyoba busuk barang go minta apa dia lihat anak muahnya membeli nilai piti ko lebih loh beko lah soal mengganti itu artinya adalah kalau yo terjadi perselisihan dua orang berakad pada akalnya dari awal kok lah sah pak lah sah bukti sah piti lah tibo gua lalu kemudian dia membantah lah wala bayinatun li ahadihima nak dulu punya bukti salah satu kedua dah bima idda'ahu dengan apa yang dia dakwahkan bantah au kana likulli minhuma baina atau masing-masing punya bukti walakin qad ta'aradata tapi buktinya kok saling bertolak belakang in at-talaqa au ittalaqat yahdahuma au arakatil ukhra au arakatil bitarikhi wahid atau ada barang ko disepakati salah satu yang lain tidak terkait dengan tanggal ada tanggalnya yang sama kau mengajukan bukti kah buktinya kau kecil bukti tanggal kau dan kecil kau tanggal kau bisa berbeda tanggalnya atau sama tanggalnya atau baca rualai halafa kullum minhuma yaminan wahidatan harus bersumpah masing-masing di antara keduanya itu dengan sumpah yang sama. Intinya adalah kalau ada nama selesai berarti acarwelai masing-masing bersumpah. Sumpah itu bah, sumpahnya itu di hadapan hakim. Dulu peningah kalau nyoba sumpahnya dia bertinju sudah lah. Ada bersumpah lo, ebo muncul tu parang sudah lah. Baca kak dia. Yang mana sumpah tu tadi tajma'u nafiyan liqauli sahibihi wa itsbatan liqaulihi. Dan sumpah yang dibaca itu idealnya sumpah itu artinya adalah menafikan orang lain menetapkan adanya. Itu model sumpah contohnya yaqulul bai' sumpah orang nama jual contohnya bi'tu bi kadza walaqad bi'tu bi kadza kecilnya ma bi'tu ambo nak menjual satu doh tetapi ambo menjual 150 kok soal rago contohnya kak kok soal rago contoh kasusnya ambo menjual adalah 150 kok contoh dari 150 kok kecilnya bi kadza aja deh ambo hendak menjual 150 doh tetapi ambo menjual kan pertama napi dah napi kok maindaan nyo berbantah soal harago atau jo barang ma bi'tu bi kadza ambo nak menjual barang busuk doh atakah kasus ante tadilah ambo nak menjual barang busuk doh walaqad bi'tu bi kadza tetapi aku sungguh menjual barang yang indah busuk. Berarti kan nyo napian dan barang busuk tadi kan kecil aku barang busuk oleh gua tadi yang mau menjual kan busuk doh bersumpah kan bersumpah itu terserah lo lah wa yaqulul mustari si pembeli dia bersumpah lo ma istari itu bi kadza tidak membeli aku barang yang tidak busuk berarti waktu mau membeli itu tidak barang busuk dan mau beli pada saat mau beli itu kan nyo napian baru pertama kan nyo napian nyo indaan dulu dalam bersumpah kok indak barang nancak nan mau beli doh tetapi nan mau beli itu adalah barang nan busuk kalau orang menjual kan mengecian barang nan jual indak busuk doh nah orang membeli mengecian barang nan beli adalah barang nan indak ancak semua betul pokoknya itu intinya itu harus bersumpahnya dibuktikan dengan bukti contohnya kalau ada bukti ada foto di sini di kamera tanggal bara akad makanya diantisipasi nih ya makanya buktinya harus ada depan hakim harus diperkuat
Konyo kan sumpah keceknya kecek si li'anna kulan sesungguhnya masing-masing keduanya kok statusnya pendakwah dan terdakwa. Nang kecek si penjual ambo ndak menjual barang busuk doh, tapi nan bo jual barang nananca. Nan kecek si pembeli ambo namo ko barang busuk namo bo jual kambo ko je. Ambo neko namo anu doh, kan saling berbantahannya berdua tuh. Nyo bersumpah, kalau lah nyo bersumpah di hadapan hakim, mangko kemudian harus dibuktikan, harus ada dibuktikan lah. Tapi kalau seandainya dari awal harus ada bukti, tidak ada. Tapi kini kan nyo masing-masing menunjukkan bukti. Bersumpah, kira sumpah sumpah kedua sama menolak dia kedua. Iko dan kemudian para lu pihak-pihak lain untuk mencarikan bukti-bukti yang lain. Betul lah sumpahnya kau tadi, tapi kan kalau dalam teori orang hakim itu kan dianalisa. Kalau busuknya setelah dibali berarti itu adalah resiko deh si pembeli. Ketika membali berarti ada kemungkinan barang kau tidak busuk. Kan ada analisa hukumnya seperti itu. Itulah makanya di dalam berinteraksi, bermuamalah harus dipintih. Dan nya kadang-kadang kan lawak sama awak ini mah. Kadang-kadang lawak sama awak kalau nak cokan naik. Umumnya panggilan nama nang sorangnya kok. Iya menang seorang. Nyoba anak kebuntuan barang murah dan jual mahal. Ya, biarlah rugi dia. Nah, biarlah makanya ada etika bisnis. Makanya dalam Islam ada etika bisnis. Barang-barang pun yang boleh dijual. Barang besaran nilai keuntungan yang kau ambil. Jangan sampai awak menjual sesuatu, awak kicuhan. Barang kau adalah ancak, ternyata barang kau musuh. Kan menimbulkan kekecewaan. Sebenarnya munculnya jual beli itu bahagian dari tolong menolong. Dasarnya kalau dalam Al-Quran itu kan adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Awalnya ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian dari tolong menolong tuh ada dulu modelnya kan model barter lah namanya. Ada punya sayu, kau ada punya tanduan. Kan itu asal-asal muasalan weda. Lalu kemudian awal lah mengenal ada alat tukar. Ketika lah mengenal alat tukar, berarti barang kau dinilai, diberi harga. Maka kan saling menolong itu ambo. Lah ada matiko jadinya lain. Ada si penjual, ada si pembeli. Kemudian di dalam tu beko adalah keuntungan lah. Tentu nama orang berproses ada keuntungan nama berbisnis. Kan kaji awak pertama tu lu usaha nan paling lancak. Masih terkenal ya nak. Ketika membahas bab biang go, karajo nak paling lancak. Petani, pedagang dan industri. Akan ada pendapat mengecekkan petani, ada pendapat mengecekkan pedagang. Kalau petani itu kan terkait dengan memenuhi hajat orang banyak, kan mulia tuh. Kalau nak dola petani itu nak makan orang lain, itulah kata saya. Kalau pedagang kan jiwa entrepreneur itu, kan wira usahanya tuh. Sejarahnya Nabi itu adalah beliau berdagang. Nah, dalam konteks tadi, makanya ada diatur etika. Etika itu berarti adalah orang yang ingin ada nilai-nilai kejujuran di dalam berbisnis. Ambo memang pernah diskusi sama pengusaha nula bangunan kecian. Bisa ndak mau join ke Pak Ji? Ambo pengen lo lah bisnis bangunanku kayaknya ndak begitu banyak resiko doh gitu. Kecuali berkembang. Kecilnya kamu jalan lah tongku, kau mengicu saja kau nyanyi tongku je.
Ndak mau kok sekadar mau cerita kan mau sebut nama orang kan mah. Sebut itu. Nah, kalau kau kayu ikut tak kayu di mana kau tunggu je kau lanu je kau je. Itu yang sampai gawat. Karena awak kan menjelek masih ada peluang-peluang bisnis yang potensial, yang bisa dikembangkan. Ayo celia. Oh tu lah ya, tapi kan mencelia istilahnya low risk lah, risiko rendah. Artinya barang tak gagasan gitu. Cuma mau pengelolaannya lah jejaring konsumen itu kan strategi lah. Ternyata itu. Ya, begitulah kira-kira. Nah, dalam kasus tadi, mengko penting awak antisipasi jan beko lah bermuamalah lo awak mengkoribui, mengko diantisipasi. Kalau ia terjadi, ujung-ujung sampai ke sumpah. Ujung-ujung harus memperlihatkan bukti. Ada bukti baidah. Karena memang posisi keduanya tadi, kalau nyelama sumpah tu, cie terdakwa siapa pendakwa? Kan iya tu, ada si penjual posisinya baik pendakwa maupun terdakwa, si pembeli terdakwa dan pendakwa. Maka dalam proses penyelesaian bersumpah itu sendiri, kalau menurut kajiannya, tidak bisa awak bersumpah je berdua. Orang kan banyak sumpah palsu je. Soal sumpah kok kini murah ya orang sumpah. Dah, dia takut efek sumpah. Pakai Al-Quran berjujung kan Quran mah. Banyak itu. Lalu kemudian kini kok ada penjelasan soal redaksi sumpah. Wal aujahu admul iktifa, menurut yang lebih aujah admul iktifa ndak memadai doh redaksi sumpah tu ma bi'tu illa bikadza, ndak ambo membeli menjual kau doh kecuali kondisi ini. Kalau takatu saja redaksinya itu tidak memadai. Tadi redaksi yang ideal kalau menjual di rapian dulu, kanya berbantahan kuat. Nyo bantah punya orang, kemudian nyo isbatkan punyanya. Karena awak dalam mengaji kalimat thayyibah la ilaha illallah, karena do napi dulu tuan. Makanya tu dalam teori sumpah dinapian dan punya orang dulu. Contohnya kecek si penggugat mengajian apa menjual barang busuk. Tu gugatannya. Abah sumpah le si penjual, ambo indak menjual barang busuk doh. Tetapi ambo menjual barang segar. Ndak memadai sumpah doh. Indah ambo jual doh kecuali nan segar. Nak takatu je dah. Dinapian dulu. Nyobantah dulu. Dindaan kecil orang dulu. Berarti kan menarik juga kajian dalam muamalah kau sendiri. Berarti adalah kajian hukum sekali. Karena ujung-ujungnya kan sumpah. Berarti terkait hukum lah. Apalagi di hadapan hakim penyelesaiannya. Dalam sumpah sendiri, supaya jalan, kan contoh digugat apa? Berani tidaknya membantah dalam sumpah itu gugatan orang. Harus ngecean. Indah ambo jual barang bubuhan tu yang busuk doh. Kan indaan tu. Tetapi nan ambo jual adalah barang yang segar. Si pembeli yang menggugat lo, mengecean dekat tu, ambo waktu mau membeli itu, ambo membeli tidak membeli barang segar doh. Berarti kan dia bantahlah si penjual tak. Tapi nana mau beli adalah barang busuk. Tetapi kalau ada sumpahnya mengecian, ambo ndak membeli doh kecuali barang nan busuk. Ndak tak kata doh. Itu loh. Kok hanya menjelaskan memadai ndak sumpah yang demikian. Itu intinya doh. Hari dia sengenek je. Jadi makanya intinya adalah dalam hal kasus berakad mengantisipasi perselisihan. Kalau mencari dari hadis Nabi tadi itu memang
idealnya tuh harus ada pakai bukti-bukti wan. Kalau bisa ada saksi. Tapi tak kawa kini ko sialo orang kawalan jawab kano kau jawab disanggo tu suruh orang tagak ni sialo orang ni. Tapi setidaknya memang kalau yang rawan akan memunculkan konflik anda ada tak menjual tanah, menjual menjual rumah, nah enggak kadang-kadang lah itu ada saksi deh. Ada saksi kemudian tu tertulis akadnya. Tapi kau nyomali lontongnya pakai saksi lo, ada sah. Le lontong langsung makannya aja. Beli saksi. Gadang lo pakai saksi aja. Jadi orang kini kan sebenarnya kan lah lengkap begini CCTV kan do ni. Di Dima kini lah do CCTV. Bisa lo nyolacak CCTV tu. Singgung aja dulu berarti ada beberapa poin. Iko kan tema besarnya tu terkait dengan perselisihan dua orang yang berakad. Atau barang terkait dengan sifat akadnya. Sifat akadnya apakah itu jual beli atau pasan, memasang barang maksudnya, atau soal utang, soal upah, soal mahar yang akadnya sebelumnya lah sepakati. Tak kasus sudah diungkap di ante tadi. Lah disepakatinya tu lah dia pinti. Nah itu makanya kan soal waktu nama itu. Ambo biar barang sebulan lain. Kira sebulan lain barang busua. Ya keputusannya berarti kan barang kau kalau berlaku. Kalau nyawa minta piti apa aja kan minta lah. Barang kau lah nama akadnya lah ya leh. Jual beli lah. Kalau lihat tu dia aja gila dia. Kalau reda lo wak. Nah mangkue barang kau lah final lah terakad. Kalau lah terakad kau hukum itu kalah terjadi. Nak ada soal yang lain kecuali memang harus ada lo bukti-bukti yang lain. Oh ternyata yo pada saat ante menjual tu yo bisuak barang kira. Baik-baik je ante. Nya barang lah masak dah lah coba ke busuk aja. Lah, mangkau membali menjual barang nan jaleh je lah. Lah, fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.